Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot 3D. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema Akankah aku akan menikah di tahun ini? Nah, kira-kira akankah ya kamu akan menikah di tahun ini? Nah, kali ini di tema ini saya buat pilih kartu. Di sini sudah saya sediakan 4 pilihan, ya, 4 piles. Mana yang menurut kalian energimu ketarik di antara pilihan-pilihan piles ini ya? Di piles yang pertama batu purple, piles kedua batu hitam, piles ketiga batu orange, dan piles keempat batu hijau. Gunakan intuisimu ya. Bila mana kamu merasa di piles yang pertama kamu merasa ketarik sekali, energimu ada di piles yang pertama di tema ini, kamu bisa pilih piles pertama. Bila mana kamu ngerasa nggak resonate, kamu bisa pilih kedua, ketiga, dan keempat. Bisa kamu pilih semuanya. Oke? Baik. Saya akan berikan waktu beberapa detik untuk kalian memilih di antara 4 piles ini. Ya. Dan bila mana kamu belum siap, kamu bisa pause dulu ya. Oke? 5 detik dari sekarang. Oke. Kurasa cukup ya. Saya akan mulai dari piles yang pertama. Buat kalian ya, ini general reading ya. Bila mana nggak resonate, kalian tinggalkan saja ya. Karena general reading saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Oke. Saya akan mulai di piles yang pertama ya, di batu purple di tema ini. Sudah siap? Akankah aku akan menikah di tahun ini? Oke. Batu purple ya, buat kalian batu purple ya. Akankah kamu akan menikah di tahun ini ya? Oke. Oke. Di sini sudah ada 8 kartu ya di satu piles ya. Dan di setiap pilihan kartu saya sudah shuffle sebelumnya karena untuk mempercepat waktu. Baik, saya akan lanjut. Di piles yang pertama ya, sudah siap ya di tema ini. Akankah aku akan menikah di tahun ini? Siapapun dia yang kamu fokuskan, yang kalian tarik energinya di sini, atau ketika kamu berafirmasi ya di tema ini. Di piles yang pertama ya, sudah siap ya. Oke. Ini kalau yang saya tangkap ya, kalian yang menemukan video ini di pilihan kartu yang pertama ini, hampir rata-rata kalian sudah menemukan sosok yang saat ini kamu cinta, gitu ya. Nah, ketika kalian menemukan video ini di tema ini, kamu tuh kepengen tahu apakah aku akan menikah dengan seseorang yang saat ini saya fokuskan ya, yang saya cintai, ya, yang saya sayangi. Karena di sini ada the lovers. Antara kamu sama dia, di pilihan kartu yang pertama ini, kalian ada perbedaan. Nah, perbedaan ini versinya banyak ya. Nggak usah saya sampaikan, kurasa kalian sudah hafal. Bisa umur, bisa negara, bisa status ya. Yang pastinya kalian dipertemukan saling mencintai. Dan di sini kamu berharap ya, dari seseorang yang kamu fokuskan di sini tuh untuk sebuah tujuan, yang pastinya tujuan untuk sebuah pernikahan. Nah, di tema ini kamu seperti kayak penasaran, apakah aku bakal nikah nggak sih sama dia ini di tahun ini ya, di hubunganku dengan si dia yang saat ini aku cinta. Nah, seseorang yang kamu fokuskan di sini bertemu denganmu itu suatu anugerah ya, gift dari sang semesta ya, dia mengatakan, yang dimana dia tidak ingin menyakitimu dan dia pun juga tidak ingin tersakiti ya, saya nangkap di sini. Jadi
seseorang yang saya nangkapnya di sini hampir rata-rata kalian memilih pals yang pertama ini. Dia mengatakan bahwa kamu itu pilihan terakhir, gitu ya. Karena dia tidak mau menyakiti atau tersakiti. Jadi kalau ditanya, akankah aku akan menikah di tahun ini, seseorang yang sepertinya sedang merencanakan ya, saya nangkap di sini. Karena dia sudah tidak mau contoh bersenang-senang gitu ya, kumpul-kumpul, dia sudah capek. Dia ingin mengakhiri masa lajangnya, masa kesendiriannya, yang dimana dipertemukan kamu itu pilihan terakhir dalam hidupnya. Ya, jadi buat kalian yang memilih pals yang pertama, rata-rata kalau kamu tanya akankah aku akan menikah di tahun ini, seseorang yang sedang merencanakan ya untuk sebuah tujuan yang larinya ke Four of Wands, untuk sebuah kebahagiaan. Karena apa? Cinta. Ini sudah cukup jelas ya bahwa seseorang yang kamu fokuskan itu memang niatnya positif untuk kalian, rata-rata. Ya, jadi di pilihan yang kartu yang pertama ini sangat-sangat positif, yang pastinya ini kabar membahagiakan. Akankah aku akan menikah di tahun ini? Seseorang sepertinya sedang merencanakan untuk sebuah kebahagiaan ya, pernikahan. Bisa jadi kalian ini di tahun ini akan menikah karena di sini ada penyatuan. Ya, diaminkan saja. Oke, yang pastinya di pilihan kartu yang pertama ya, di pals yang pertama, seseorang yang tidak mau tersakiti dan menyakiti, yang dimana dia sudah bosen dengan kumpul-kumpul dengan temen ya. Jadi kayak sudah capek masa pencarian saya karena aku sudah ketemu sama kamu, contoh gitu ya. Yang pastinya di sini antara kamu semua ada cinta. Jadi seseorang yang akan membuktikan cintanya ya terhadap kalian untuk sebuah keseriusan ya, pernikahan. Aminkan saja ya. Kurasa cukup di pals yang pertama. Jadi akankah aku akan menikah di tahun ini? Jadi bantu pakai afirmasi positif, sampaikan semua pada Sang Semesta kalau kamu sudah siap ya untuk menjadikan dia pasanganmu ya. Oke, kita lanjut di pals yang kedua. Di batu hitam. Udah siap di pals yang kedua ya. Akankah aku akan menikah di tahun ini? Akankah aku akan menikah di tahun ini? Siapapun dia yang kamu tarik energinya di sini di pilihan kartu yang kedua ya. Fokuskan ya siapa nama seseorang yang kalian ingin tarik energinya di sini. Udah siap ya di batu hitam ya. Oke. Sebut namanya, afirmasikan. Akankah aku akan menikah di tahun ini ya? Ambil afirmasi positif ya. Sampaikan semua pada Sang Semesta. Apa yang menjadi harapanmu ya di tema ini ya, di pilihan kartu yang kedua. Saya ulang sekali lagi, akankah aku akan menikah di tahun ini? Siapapun yang kamu tarik energinya di sini di pilihan kartu yang kedua ya. Di sini hubungan rata-rata kalian antara kamu dengan si dia yang kamu tarik energinya di sini ya, hubungan yang saat ini sedang stuck. Hubungan yang rata-rata tidak ada komunikasi gitu ya. Tapi kalian saling terjadi kontak batin, masih saling kepikiran. Nah, seseorang yang kamu tarik energinya di sini saat ini ya, saat ini ketika kamu menemukan video ini di pilihan kartu yang kedua ini sedang kepikiran ya, jadi lagi kepikiran dirimu. Ya, ada rasa kangen di sini, ya, rindu. Ya. Dan hubungan stuck ini karena ada pihak lain. Rata-rata kalian yang menemukan video ini di pilihan kartu kedua, di pals yang kedua. Jadi kalau ditanya akankah aku akan menikah di tahun ini hubungan yang memang saat ini sedang tidak ada komunikasi rata-rata, tetapi seseorang yang kamu fokuskan di sini sedang merindukanmu. Nah, ketika rindu menyerang, ya, dia stres, dia seperti kayak nggak sanggup. Contoh gitu ya. Setelah hubungan terjeda. Nah, saat ini seseorang yang kamu tarik energinya di sini di pilihan kartu yang kedua, seseorang yang sepertinya sedang berusaha untuk meyakinkan perasaannya, ya, yang dimana di sini kalau yang saya tangkap ya di tema ini, akankah aku akan menikah di tahun ini? Hampir rata-rata kalian yang menemukan video ini, kamu seperti kayak di pilihan kartu yang kedua ya, seperti kayak kamu itu
apakah aku akan menikah dengan si dia yang saat ini meninggalkanku karena aku merasa masih adanya kontak batin, merasa masih dia adalah belahan jiwaku, aku merasa bahwa dia adalah true loveku, bla 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 ya. Itu yang saya tangkap. Nah, di sini sepertinya kamu akan mendapatkan kejutan dari dia ini. Nah, kejutannya apa? Yang saya tangkap di sini seseorang yang akan datang lagi ya. Dia akan kembali kepada kalian untuk memberikan penawaran. Yang pastinya penawarannya di sini positif, penawaran untuk sebuah keseriusan karena dia akan membawa cintanya, perasaannya, keinginannya itu hanya untuk kalian. Jadi di pilihan kartu yang kedua ini termasuk energi yang positif, yang dimana kamu sepertinya masih diizinkan untuk dengan orang ini, untuk arah ke sana ya, apa yang menjadi harapanmu di tahun ini, sebuah pernikahan. Bila mana kamu yakin kalau dia adalah milikmu, sampaikan semua pada Sang Semesta, karena saya nangkap di sini walaupun hubungan ini stuck, dia sedang merindukanmu. Seperti ada rencana ya, ingin memberikan penawaran perasaannya lagi terhadap kalian. Ya, ini termasuk energi yang dimana seseorang ada niat gitu ya, ada niat untuk menunjukkan kepada kalian ketika dia datang ya setelah stuck. Setelah hubungan terjedah, lost kontak apapun yang pastinya di sini tidak ada komunikasi, dia akan datang membuktikan cintanya terhadap kalian untuk sebuah keseriusan ya di sini. Nah, kalau kamu contoh berharap pernikahan ya afirmasikan gitu ya. Yang pastinya minta pada Sang Semesta, oke? Termasuk positif. Nah, termasuk positif berarti kan kamu ada harapan untuk menikah sama ini orang tadi. Oke, kurasa cukup di piles yang kedua, kita lanjut di piles yang ketiga. Udah siap di batu orange? Di tema ini? Akankah aku akan menikah ya di tahun ini di batu orange? Sudah siap? Afirmasikan, sebut namanya ya. Sampaikan semua pada Sang Semesta, jangan sama kartu tarot ya. Oke. Oke, di pilihan kartu piles ketiga ya, ini hubungan yang sangat melelahkan dan hubungan yang pastinya di sini hubungan yang cukup membuat kamu itu bingung gitu ya. Tapi si dia yang kamu fokuskan di sini ya, ini hubungan rata-rata di sini kalian yang pilih piles ketiga tuh dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ini hubungan yang sudah lost kontak. Tapi kamu merasa seperti sulit move on dari dia. Ya, jadi di pilihan kartu piles ketiga ini memang energi yang sangat melelahkan, bahkan kamu seperti kayak dibuat bingung. Kenapa kalau memang dia sudah meninggalkanku, sudah tidak lagi terkoneksi denganku, tapi kenapa aku sulit ya untuk lepas darinya? Karena apa? Saya nangkap di sini ada spiritual koneksi antara kamu sama dia ini masih kuat. Jadi apa yang kamu rasakan, dia pun juga merasakannya. Hanya saja kamu terkoneksi dengan dia yang egonya cukup luar biasa ya, sangat egois, keras kepala. Dan hubungan ini terjeda karena ada pihak lain. Nah, kalau kamu tanya di tema ini, di pilihan kartu ketiga ini, akankah aku akan menikah di tahun ini? Saya nangkapnya di sini memang seseorang yang kamu fokuskan di sini tuh rata-rata loh ya, rata-rata energi terbesarnya itu lagi arah ke kamu. Hanya saja saya nangkapnya di sini nih hubungan yang sebenarnya sudah toksik. Ini koneksi yang sudah nggak bisa kamu contoh kalau dia kembali itu ya dia masih membawa drama lamanya gitu ya. Dia akan menjadi sosok yang tetap menyakiti kamu ya. Dia akan tetap menghadirkan pihak lain. Toh andekan di sini tak ambil energi menikah di pilihan kartu yang ketiga ini ya, kamu menikah dengan si dia ini. Contoh ini kalau dia datang nih, dia menawarkan untuk sebuah pernikahan, dia pun di sini pun akan terjadi perselingkuhan. Ya, karena apa? Kamu terkoneksi dengan dia yang memang energinya masih berpetualang. Sampai nanti pun juga dia ini masih menjadi sosok yang tidak ada kepuasan. Jadi di pilihan kartu yang ketiga ini, di piles yang ketiga mohon maaf sekali ya energinya kurang bagus. Dan di sini kalau kamu minta sarannya bagaimana, ya di sini powernya ada di kalian. Kalau kalian ngerasa memang kamu tidak masalah dengan kekurangannya, ya namanya manusia gak ada yang sempurna.
Ya di sini terserah kalian gitu ya. Hanya saja saya memberitahu bahwa di pilihan kartu yang ketiga ini energinya sangat luar biasa kurang bagus ya, dalam arti dia yang kamu fokuskan. Kalau kamu tanya akankah aku akan menikah di tahun ini, memang saya nangkapnya dia ini seperti kayak ada keinginan ya untuk mendatangi kalian untuk memberikan sebuah penawaran. Nah, penawaran ini kalau yang saya tangkap ya penawaran untuk sebuah pernikahan. Tetapi ya, saya ikutin energi yang ada ya dari kartu yang kebuka ya. Kalau sampai terjadi pernikahan dengan ini orang, setelah hubungan ini lost contact atau hubungan yang melelahkan, ini akan tetap terjadi perselingkuhan. Nah, sekarang terserah kalian. Ya, karena yang saya tangkap di sini kamu sulit sih untuk lepas dari dia. Padahal kamu sudah disakiti, kamu sudah dikecewakan, kamu sudah dikhianati, tapi kamu sulit untuk terlepas dari orang ini. Alasannya ya seperti kayak kamu nggak bisa move on dari dia ini. Padahal kamu sudah lelah. Ini hubungan yang sangat membingungkan. Tapi kamu cinta sama nih orang. Nah, kalau kamu tanya apakah dia cinta sama aku, Kak? Dia cinta sama kamu, tapi cintanya itu sekedar untuk kebutuhan. Itu sih yang saya tangkap. Ya, tapi semua ini saya serahkan sama kalian. Saya hanya menyampaikan energi dari dia yang kamu tarik energinya di sini di piles yang ketiga ini. Memang sih energinya dia ini bakal akan kembali. Dia bakal akan kebanyakan energi orang lama ya, yang saat ini hubungan stuck. Di pilihan ini, kartu ketiga. Dia memang ada tujuan yang dimana ketika kembali sama kamu tuh untuk sebuah kebahagiaan. Tetapi energi dia yang kamu fokuskan di sini masih membawa drama lamanya. Kalau sampai pernikahan pun dia akan menjadi sosok yang selalu menghadirkan pihak lain. Ya, oke, kurasa cukup di pertanyaan di piles yang ketiga. Jadi ya intinya memang ada terjadi pernikahan di tahun ini karena dia mau kembali. Tetapi ya itu tadi yang saya sampaikan ya. Semua powernya ada di kalian. Oke, lanjut di piles yang keempat ya. Di batu hijau. Sudah siap? Akankah aku akan menikah ya di tahun ini di batu hijau? Siapapun dia yang kamu tarik energinya di sini ya, afirmasikan. Ya, di batu hijau. Oke. Oke, di batu hijau di piles 4 ya. Akankah aku akan menikah di tahun ini? Ini kalau yang saya tangkap ya, energi terbesar dari siapapun dia yang kamu tarik energinya di sini. Sepertinya seseorang yang memang punya rencana positif ya terhadap kalian. Walaupun hubungan ini terkadang ya ada up and down gitu ya, hubungan yang terjeda. Tapi kalian berdua saling mencintai. Ya di sini ada cinta. Dan di sini ada tujuan. Dan kalian yang menemukan video ini tuh kebanyakan ya, sesuaikan saja ya, kalian terkoneksi dengan dia yang berstatus. Jadi kayak kamu itu bertanya di sini itu di piles yang keempat ini ya, kalian terkoneksi dengan dia memang gak sendiri, tetapi kamu tuh seperti kayak punya harapan gitu, apakah aku akan menikah ya sama dia di tahun ini. Jadi seperti janjinya dia yang dia mengatakan bahwa aku akan bercerai bla 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 di tahun ini, akan memperjuangkan kamu untuk menikahi kamu, melamarmu ya. Nah, apa yang menjadi harapanmu di pilihan kartu yang keempat ini? Seseorang yang memang akan ngambil keputusan. Nah, keputusan ini kalau kamu tanya, apakah keputusan dia untuk bercerai dengan pasangannya? Ini bisa terjadi, tetapi juga keputusan ini bisa jadi dia tidak menceraikan pasangannya, tapi dia akan mengambil keputusan untuk menikahimu, untuk jadi yang kedua. Gitu ya, paham ya? Jadi dia yang kamu taruh energinya di sini, di pilihan kartu keempat ini ya, di batu hijau ya. Kalau kamu tanya, akankah aku akan menikah di tahun ini? Seseorang yang memang kamu fokuskan di sini dia mencintaimu. Walaupun hubungan ini terkadang membuat kamu itu bingung. Ya. Tapi tujuannya ini positif. Ya, terkadang dia on off, tapi seseorang yang kamu taruh energinya di sini kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, seseorang yang dia nggak bisa berbohong kalau dia juga mencintaimu, dia nyaman denganmu walaupun dia punya pasangan. Tapi kalau kalian yang memilih kartu pilihan 4 ini belum dalam ikatan, contoh kamu single sama single ya, yang pastinya seseorang ada tujuan ya. Walaupun hubungan ini seperti kayak tidak stabil.
Ya ini termasuk positif sih, hanya saja kamu ini kayak masih dibuat nggak yakin tuh karena dia ini berstatus. Kebanyakan yang pilih kartu pilihan keempat ya, tapi sesuaikan saja. Kalau kamu masih single sama single, yang pastinya kamu masih bingung karena dia masih, anggaplah terlihatnya seperti anak-anak yang belum dewasa, bla 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 gitu. Oke. Jadi buat kalian ya yang milih di pilihan kartu keempat ya, akankah aku akan menikah di tahun ini? Sepertinya energinya ini cukup positif ya, karena memang tujuannya dia mendekati kamu juga untuk arah ke sana ya. Dan di tahun ini dia ingin membuktikan bahwa aku siap mengambil keputusan. Tadi yang saya sampaikan, keputusan bisa dia meninggalkan pasangannya demi kamu, menikahi kamu, bisa keputusan yang pastinya tadi saya sampaikan ya. Bisa jadi keputusan untuk menikahimu tapi untuk kamu dijadikan yang kedua ya. Sesuaikan saja. Oke, saya hanya ikutin energi. Oke, kurasa cukup ya dari pilihan kartunya ya. Ini kakak kasih zodiak dari mereka yang kalian fokuskan. Zodiak terbesarnya ya. Dari semua pilihan kartu tadi yang kalian sudah pilih ya. Oke. Buat kalian yang kepengen tahu detail dari apa yang saya sampaikan tadi ya, kalian bisa personal reading. Ini general reading, nggak resonate ya, nggak masalah ya. Oke, di sini ada Pisces, Cancer, Gemini, Virgo, Scorpio, Aquarius, Capricorn kuat ya dari tadi semua pilihan kartu. Terkuatnya itu. Leo, Sagittarius sedikit, ini yang lumayan. Aries, Taurus, Libra lumayan ya. Hanya energi nggak masalah. Nih kakak kasih inisial nama. Inisial nama bisa vice versa ya, bisa jadi tidak ada, tidak masalah. Dari semua tadi ya, pilihan kartu ya. I, B, N, V, S, N, J, H, U, B, T, D, W, A, P, E, satu lagi ya, G ya. Kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.